Lihat ini fajar baru mulai memancarkan sinar, memang cahaya yang benar, rahmat baru ditawarkan, yang menyampaikan undangan untuk berbakti berkurban. Hari ini berjaga-jaga dan waspadalah. Karena waktu Tuhan datang tidak kita sangka-sangka kapan, waktu, dan seterusnya. Kata berjaga-jaga dan waspada saya coba artikan dalam konteks renungan kita selama beberapa hari di sini. Saya menangkap kata berjaga-jaga dan waspada itu pada tataran kesadaran. Orang yang berjaga-jaga pasti dia sadar, pasti dia tahu, dan pasti dia mau. Berjaga-jaga bukan hanya dalam arti fisik, dia tidak tidur, tetapi lebih daripada itu. Ada awareness, ada sesuatu yang membuat dia lebih alert, lebih waspada. Nah, kalau Romo Heri mengatakan taken for granted, sesuatu yang nggak sadar gitu loh, nggak tahu, itu berada dalam tataran bawah sadar dan tidak sadar. Apa yang diungkapkan oleh Romo Heri itu kita semua sudah cukup mengerti, itu berada pada tataran bawah sadar. Diingatkan kembali, disadarkan kembali, diangkat dari bawah sadar kepada kesadaran. Mudah-mudahan maksudnya dalam kesadaran akan dilanjutkan lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan. Dalam kitab suci tidak sadar itu seperti 10 wanita bodoh itu yang membawa obor tapi tidak membawa bekal, tidak membawa reserve atau sesuatu yang harus diisi kemudian. Lalu dia pergi mencari minyak kembali, dan ketika datang mempelai dia sudah di luar. Nah, jadi di alam tidur, di alam bawah sadar, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pergulatan kita. Maka ketika Romo Heri mengatakan duk in altum, kita sering kali terdengar kata-kata itu. Lalu konkretnya apa? Saya mencoba memahaminya adalah supaya kita masuk ke dalam bawah sadar itu. Duk in altum. Karena apa? Karena sadar kita itu hanya 15%. 85% kita hidup di bawah sadar. Lalu apa yang mendorong orang untuk duk in altum? Ada berbagai sebab. Dalam kitab suci kita lihat apa yang terjadi. Para rasul, orang yang ahli dalam laut, tetapi tidak dapat apa-apa. Kami tidak dapat apa-apa sepanjang malam, seekor pun tidak. Ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Nah, pengalaman tidak ada apa-apanya ini yang saya kira menjadi pemicu kita untuk masuk ke dalam. Ya. Ada konfrater yang kemudian sharingkan sedikit bahwa apa yang ia sudah lakukan tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya sama sekali. Lalu, dan tidak ada orang yang mengerti perjuangan dan pergulatannya. Dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan kekecewaan. Ya. Atau juga kita punya, kemarin Romo Tamrin bilang, life start with 40. Hidup mulai umur 40 tahun. Dan kita hampir semua 40 tahun ke atas. Itulah yang disebut dengan midlife crisis period. Krisis tengah umur. Berkali-kali Romo Heri mengatakan,
sabda berakar, kata-kata Yesus itu sungguh bernas gitu loh. Dan saya bergaul juga kepada saya gitu. Maka kemarin saya bilang, Romo ini terima kasih Romo. Sungguh saya nggak merasa, saya merasa katakanlah kalau jam-jam itu, Romo Heri itu udah jam 3 dan jam 4, sudah turun ke bawah gitu loh. Saya masih jam 1, masih panas-panas gitu loh. Tapi lebih tenang, lebih damai, lebih masuk, lebih ngeresep gitu loh. Dan itu yang saya pelajari dari buku Midlife Crisis Spirit itu, memang kita akhirnya kita ini 40 tahun ke atas, sedang sebelum jam 12 siang sedang panas-panasnya, ada krisis, ada apa, ada problem, ada masalah, ada apa, ada yang start with 40, ada yang sebelum 40 pun sudah krisis, sudah masalah, sudah salib begitu. Dan gelap. Kita sering kali bicara tentang dark night. Zona dari salib. Tapi itu apa artinya dari dark night bagi kita? Dark night itu adalah ketika kita mengalami krisis. Ketika kita mengalami apa yang disebut mediocrity. Tidak panas dan tidak dingin. Nggak panas, nggak dingin. Ya wis melakukan gitu. Seperti taken for granted. Kata-kata melakukan taken for granted. Itu adalah bagian dari kedalaman. Ya di dalam, tidak panas dan tidak dingin, dia sudah jalan aja. Ya. Bahasa Inggrisnya saya lupa namanya, itu hanya kalau pohon itu hanya apa, gantung gitu loh, gantung. Ya. Seperti itu, saya lupa nama bahasa Inggrisnya, lupa saya. Tapi itulah yang terjadi, tidak panas dan tidak dingin, dangkal, katakanlah seperti dikatakan oleh near wonder. Itu bagian dari bawah sadar kita, tidak sadar kita akan situasi seperti itu. Dan ini sungguh berbahaya sekolah umur 40. Ya, tidak panas dan tidak dingin. Ya. Lalu dangkal. Lalu kata-kata hambar. Kata-kata kita menjadi tidak hambar juga, tidak didengarkan. Nah, saya hanya mau mengatakan begini kepada kolaborator. Kita punya guru yang luar biasa. Saya katakan jujur, saya katakan dibilang tinggi, tapi benar sungguh-sungguh. Kesempatan kita untuk bergaul, berdialog dengan beliau secara personal, ya, supaya kita menjadi lebih dalam, Saya bentur sana, bentur sini, saya katakan saya bentur sana, kepala saya ke sana, kemari dan seterusnya. Daripada saya bentur-bentur seperti itu, lebih baik belajar dari beliau untuk lebih memasuki hidup batin kita. 85% kita adalah bawah sadar. Dan kalau kita tidak menangani yang saya sebut dengan midlife crisis period ini, itu nanti apa? Itu nanti kalau kita sudah tua, ketika kepala kita sudah, rasio kita nggak jalan lagi. Nanti kalau kita tua juga begitu, kalau belum selesai ini masalahnya. Ini masalahnya akan ketika tua nanti, ketika otak kita nggak mampu, kita menjadi orang yang aneh. Meskipun sekarang juga banyak yang aneh juga gitu kan. Tetapi itu saya kira saya sungguh-sungguh mau mengatakan kolaborator, ini pengalaman batin saya. Tadi kemarin Romo Tamrin cerita tentang dirinya. Midlife start with 40. Menemukan bahwa Karmel itu adalah panggilan orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena para Karmelit yang awali itu bukan orang anak-anak kecil. Orang yang sudah dewasa yang mau mencari the meaning of life. Mencari batin. Interior castle. Hanya orang-orang yang dewasa yang mau masuk ke dalam. Dan berani masuk ke dalam. Maka mari saudara, kita berani masuk ke dalam. Ke dalam. Dukin altum. Lebih dalam. Dengan mengikuti kata-kata Yesus. Sekali lagi, maaf Romo Heri selalu mengatakan, ya kata-katain dulu. Jadi kepekaan akan sabda Allah itu sudah nyungsep gitu ke dalam. Katakanlah saya mau mengatakan lebih supaya lebih nyungsep lagi gitu kan. Jadi tidak dangkal, tapi kata-kata itu masuk ke dalam. Maka sabda Allah itu saya rasakan bergaul. Jadi saya tulis semua yang dikatakan Romo Heri itu, saya tulis sendiri meskipun dia bilang nanti akan diberikan. Tapi saya menulis supaya itu
juga nggak ucul gitu loh. Setelah masuk nanti ucul lagi, lepas supaya juga masuk pelan-pelan ke dalam, digest. Sekali lagi para konfrater, karena ini sedikit pengalaman pribadi, mari kita masuk lebih dalam dan sungguh-sungguh lebih dalam, masuk ke kedalaman dan berangkatlah dari problem yang kita sendiri alami. Semua mengalami problem, tak terkecuali. Haleluya.